Saya tahu kalian berdua mengulur-ngulur waktu untuk menunggu kehancuran saya kan? Karena kalian tidak mau melaksanakan tanggung jawab kalian. Asal kalian tahu ya, saya bukan perempuan bodoh yang mau tinggal diam. Saya akan buru kalian kemanapun kalian berada. Karena kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian. Atau saya akan buka rahasia kalian. Rahasia apa, Mbak? Kebejatan kalian berdua. Kalian kan pernah menyuruh orang untuk membunuh Ferry. Kalian ingat itu? Saya akan katakan itu sama Ferry. Dan Ferry akan muak melihat kalian berdua. Dan Ferry akan menendang Sukocok keluar dari Cilacap. Mbak Linda sudah gila apa? Mbak Linda nggak sadar kalau Mbak Linda sendiri terlibat dalam hal ini. Oh iya, saya tahu saya terlibat. Tapi itu nggak masalah bagi saya. Saya memang menginginkan Ferry dan perempuan tua itu keluar dari sini. Tolong katakan sama Sukoco agar dia segera mencari jalan bagaimana untuk menghabisi mereka. Dan ingat, dia janji sama saya untuk mencari informasi tentang Tamara. Kalau sampai Sukoco mengkhianati saya akan mencari dia kemanapun, sampai manapun. Karena kamu tahu deh Yanti, saya bukan wanita yang gampang dikalahkan. Halo, Mbak Linda? Mbak Linda? Bapak kok masih di sini, Pak? Bapak kan harus istirahat. Saya masih ingin di sini. Baiklah, Pak. Tapi di sini dingin loh. Saya ambilkan syal dulu ya, Pak ya. Enggak usah, enggak usah. Duduklah. Saya mau bicara sama kamu. Menurut kamu, kalau saya mati nanti, apakah Ferry akan baik-baik saja? Kenapa Bapak bicara seperti itu, Pak? Ya, saya semakin tua. Penyakit saya kambuh terus-menerus. Saya patut bicara seperti itu. Ferry akan baik-baik saja, Pak. Walaupun akan sangat kehilangan Bapak. Insting saya mengatakan, Ferry nggak akan baik-baik saja. Dia akan terus-menerus dirongrong oleh Sukoco dan Linda. Perasaan saya mengatakan Sukoco sengaja kerja di Cilacap untuk merongrong Ferry, untuk menguasai perusahaan itu, dan akhirnya Ferry akan ditendang. Demikian juga perusahaannya di Jakarta. Linda akan merongrong Ferry sehingga Ferry nggak akan tahan, dan akhirnya Ferry akan hidup terlunta-lunta. Saya nggak akan membiarkan itu semua terjadi. Sebelum saya meninggal nanti, saya harus tahu persis apakah Ferry punya pekerjaan yang bagus, yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Saya rasa pekerjaannya sekarang juga sudah cukup bagus kan, Pak? Bapak kan merencanakan dia bekerja di sini itu untuk membantu Rudi. Ya, tapi semua itu bukan jaminan. Rongrongan Linda akan membuat Ferry nggak tahan dan akhirnya dia akan pergi. Ferry itu tipenya pengalah, nggak pernah berontak sekalipun. Kalau Linda menakdirkan dia jadi gembel, dia akan jadi gembel. Saya akan mengirim dia ke Bali untuk ngurus perusahaannya di sana. Jauh sekali ya, Pak? Sedikit jauh. Dan itu untuk kebaikannya dia. Dia nggak akan ketemu Linda. Dia nggak akan melihat kejahatan-kejahatannya. Dan saya mau kamu ikut dengan dia. Kamu orang yang paling dekat dengan dia. Kamu wakili saya. Kalau kamu pergi dengan dia, saya akan tenang. Insya Allah, Pak. Saya ingin dia bahagia.
Dan tolong bantu wujudkan itu. Aku tahu kamu terluka, seperti seekor burung yang tertembak dan berdarah pada sayapnya. Namun kamu mencoba untuk terbang kembali. Karena hayalanmu tentang terbang sungguh indah, sehingga tidak kau pedulikan bagaimana sakitnya. Dara yang cantik, seandainya aku bisa membalut luka itu dan meniupnya dengan angin kedamaian dan menyemburnya dengan doa-doa. Aku tahu kau senang dan tersenyum dan melihat hayalanmu menjadi kenyataan. Hayalan tentang cinta dan kedamaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ferry. Saya ganggu kamu nggak? Enggak, Tamara. Enggak ganggu. Saya nggak tahu apa ini pantas atau tidak nelfon kamu malam-malam tanpa sepengetahuan Rudy. Tapi saya benar-benar ingin sekali bicara sama kamu. Bisa nggak? Saya akan usahakan. Kapan? Besok jam 10 pagi di Taman Bunga. Bisa nggak kamu, Fer? Insya Allah. Terima kasih ya, Fer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya lebih merasa tenang kalau bersama kamu? Saya benar-benar nggak ngerti harus berbuat apa dengan masalah ini, Fer. Leo sama David membuat hidup saya penuh dengan masalah. Mereka nggak bisa ngeliat saya bahagia. Saya yakin orang-orang ini pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan karena membuat kamu tersiksa. Apalagi Leo sekarang bikin kepala saya tambah pusing. Memangnya ada apa dengan dia? Dia menjebak saya dalam kontrak yang kita sudah setujui sama-sama. Maksud kamu? Dalam kontrak yang sudah disetujui, di situ tertera kalau saya belum bisa nikah sebelum kontrak itu habis, Fer. Saya pikir kerja sama dia cuma sebentar, sekitar 6 bulan. Ternyata lebih dari itu. Dia sengaja mengulur-ngulur waktu dengan memberi papa minuman-minuman keras supaya papa terus mabok, supaya dia nggak bisa bikin musik buat saya. Saya nyesel sekali, Fer. Saya bingung saya harus berbuat apa dengan ini. Kan dalam pikiran saya hanya ingin membantu papa untuk mencari uang, itu aja. Apa Rudy tahu hal itu? Dia nggak pernah baca kontrak saya, tapi dia tahu kalau Leo menjebak papa. Karena waktu saya pergokin papa lagi mabuk saya sama Rudy. Dia cerita sama saya. Sekarang saya harus berbuat apa, Fer? Saya takut dia tahu. Saya takut Rudy tahu semua ini. Itu pasti. Sekarang begini, jalan satu-satunya kamu temuin Leo. Ajak bicara baik-baik, maunya apa dia. Kalau dia bersikeras menginginkan kamu, itu nggak mungkin. Karena kamu akan menikah dengan Rudy. Dia itu nggak bisa diajak bicara orangnya, Fer. Dia akan melakukan apapun demi yang diinginkannya. Kalau begitu kamu harus menyadarkan papa kamu. Ya, sedang saya coba sekarang. Dan jangan lupa, kamu ajak bicara Rudy supaya kamu nggak terbebani. Ya? Nggak, Fer. Saya nggak berani. Kenapa? Tamara, Rudy memang emosional, tapi dia mencintai kamu. Dia akan marah, tapi cuma sebentar. Selanjutnya dia akan memahami dan membantu kamu. Kalau kamu nggak berani mengatakannya, biar saya menyampaikan sama Rudy. Nanti dia tersinggung, Fer. Enggak.
dia nggak akan tersinggung. Sudahlah, yang penting sekarang kamu tenangkan diri kamu. Anggap saja ini ujian buat kamu, ya. Apalagi sekarang kamu ingin menikah dengan pria pujaan kamu. Saya dengar kamu mau ke rumah sekarang. Iya. Fer, kalau kita ke sana sama-sama, apa dia nggak akan nanya? Nanti saya akan jelaskan sama dia, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Om? Baik. Saya minta maaf kemarin saya nggak bisa datang karena ada keperluan yang nggak bisa saya tinggal. Nggak apa-apa. Saya tahu kok. Terus gimana keadaan Om sekarang? Baik, seperti yang kamu lihat. Yang saya lihat sih sehat-sehat aja. Ya itu karena kalian akan segera nikah. Sehingga mendorong Om cepat sembuh. Kenapa sih Mama selalu menghindar dari Papa? Kasihan Papa kan, Ma? Saya lihat dari tadi Mama nggak mau ngajak Papa bicara. Papa tuh kayak seorang laki-laki yang nggak punya istri aja. Mama kan sudah bilang, Mama tidak mau bicara sama papa kamu. Seperti papa kamu memperlakukan Mama di rumah sakit. Oke, tapi Mama lupain. Mama yang ngalah. Papa kan sekarang lagi emosi, Ma. Lagian juga Papa begini kan karena Mama. Boleh tanya nggak? Kenapa sih kamu paksain Mama untuk bicara sama papa kamu? Ada apa? Karena saya mau Mama sama Papa kelihatan akur dan harmonis di depan Tamara. Di depan Tamara? Oh, Iya. dan untuk apa dia kesini hari ini? Ya karena Papa mau membahas masalah pernikahan kami, Ma. Dan saya mau Mama juga ikut membahas masalah ini. Nggak mau? Mama nggak mau? Mama, Nggak mau. Dan Mama kepingin kamu berpikir 2 kali untuk menikahi perempuan kecil yang namanya Tamara itu. Mama melihat ada sesuatu yang nggak beres antara dia dengan Ferry. Tadi mereka datang berdua, turun dari mobil, pegang-pegangan tangan, terus senyum-senyum penuh arti. Bukan nggak mungkin, Ruth. Mereka rendezvous di mana-mana, ketemu di mana-mana berdua. Kalau Mama jadi kamu, Mama akan tanya sama dia, "Hey, kalian berdua dari mana?" Nggak punya rasa curiga sedikit sama mereka? kenapa sih pikiran Mama tuh selalu kotor? Kalian sudah menentukan tanggalnya. Belum, Pak. Karena memang kebenaran kami belum merencanakannya. Kenapa sih? Kalian kan sudah sama-sama niat. Mungkin waktunya belum tepat Om. Rudi masih sibuk, saya masih sibuk. Om juga baru sembuh dari sakit. Lebih baik Om memperhatikan kesehatan Om dibandingkan kita berdua, ya. Tapi jangan lama-lama ya. Saya sudah kepingin cepet-cepet melihat kalian nikah jadi suami istri. Memberikan saya cucu
Sehingga nanti kalau saya pensiun, saya bisa ngasuh anak-anak kalian. Ya nggak, Fer? Iya, Pak. Kamu mesti contoh seperti Rudi itu, ya. Nanti giliran kamu, saya akan todong kamu cepat nikah. Iya. Oke, kalian ngobrol dulu. Saya mau minum obat, nanti kita lanjut dengan obrolan kita. Iya. Kan? Tamara, dari mana kamu sama Ferry? Saya saya Kami sengaja ketemu. Dia menceritakan masalah David dan Leo. Dan dia minta pendapat saya sebelum dia beritahu kamu. Sebab dia takut dengan kamu. Soalnya masih ada yang belum dia sempat ceritakan sama kamu. Kita bicara di luar ya. Tamara, kamu di sini aja ya. Kamu nanti temenin sama Ibu Niken. Ya. Kamu sama Ibu aja dulu. iya. Sini, Bu. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cuma gara-gara dia mau nolongin bapaknya untuk bekerja, dia masuk ke dalam jebakannya Leo. Makanya Ruth, saya kan sudah bilang sama kamu supaya kamu tuh tenang. Kamu jangan terlalu memojokkan Tamara. Kasihan, dia sudah banyak masalah. Saya nggak akan memarahinya kalau saya tahu situasinya begini, Ferry. Yang saya sesalkan, kenapa dia harus cerita sama kamu duluan, bukan ke saya. Saya rasa dia takut, Ruth. Iya. Dia sedang bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Makanya saya bilang sama kamu tuh harus berbijaksana dan arif. Supaya dia merasa aman dekat kamu. Saya yakin besok-besok dia tidak akan takut untuk mengutarakan masalahnya dengan kamu. Asal kamu bijaksana. Loh. Nah, Tamara apa-apaan ini? Biar ibu saja yang bereskan. Udah nanti pada di dalam aja. Nggak apa-apa lagi, Bu. Saya udah biasa kok. Di rumah juga kalau habis makan saya nyuci piring sendiri. Tapi kan ini bukan di rumahnya Nak Tamara. Ini kan di rumah calon mertua. Jadi Nak Tamara sini tamu agung. Nggak boleh kerja. Ah, Ibu lah, nggak apa-apa. Bu? Ini nih Nak Tamara masa mau cuci piring segala. Biarin saja, Bu. Ini kan rumah calon mertuanya. Biar dia terbiasa. Nanti kan dibilang menantu idaman. Sembarangan kamu. Saya kan bantuin bukan mau dibilang menantu idaman, tapi karena saya risih kalau nggak bantuin ibu, ya. Nih, kamu nyuci piring juga. Loh, Iya, nyuci juga dong. Nih. tapi Ayo. Bu, tunggu Bu. Aduh ini udah anak. Ini anak. Kayak anak kecil aja. Udah. Aduh. Ferry, udah diam. Mau saya apa-apa. Nah, Tamara. Ferry, aduh ini. Kamu kan anaknya. Kalau saya kan kamu. Ibu, biar ibu. Ayo, kamu di depan aja. Jangan, Bu. Dia juga. Kamu yang cuci. Dia biasa nyuci piring, cuci baju. Udah. Aduh, dia kan wanita-wanitaan. Nah, udah anak. Ini anak. Dia juga tomboy, Bu. Anak kamu nggak bisa nyuci. Terima kasih ya Om telah mengundang saya ke sini. Makanannya enak sekali. Siapa dulu yang masak? Oh, kalau Ibu Niken sih saya nggak heran. Waktu saya nginep di Cilacap, setiap hari saya kenyang makan makanan kesukaan saya dimasakin sama Ibu. Bisa aja. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, Nak. Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ibu Niken, Ya, Nak. obat apa di mana? Oh, di kamar sudah Ibu siapkan semuanya. Kasih ya.
Udah kelar ya pestanya ya? Saya mau menanyakan sesuatu sama kamu. Dan kamu harus jawab saya dengan jujur. Bagaimana dan kenapa si Tamara itu bisa tinggal bersama dengan Ferry waktu di Cilacap? Ayo, jawab. Dan jujur. Jangan bohong sama saya. Tapi kenapa ibu tanyakan itu, Bu? Melihat keakraban mereka. Salah kalau saya tanya, ha? Salah. Boleh kan saya tanya? Tapi saya tidak bisa mengatakannya, Bu. Kenapa? Tapi saya akan berkata dengan jujur. Karena orang miskin seperti saya ini hanya punya kekayaan itu. Yaitu kejujuran, Bu. Diam. Saya nggak minta kamu berkhotbah. Saya minta kamu jawab yang jujur pertanyaan saya. Baiklah, akan saya katakan, Bu. Tamara menyukai Ferry. Lalu mereka bersahabat. Waktu Tamara nyanyi di Cilacap tempo hari itu, mereka bertemu. Terus saya dengar Tamara itu bertengkar dengan ibunya. Terus dia lari meninggalkan ibunya, lalu menyepi di tempat kami. Cerita kuno kamu ngarangnya. Saya yakin kamu pasti tahu kalau dia kesana hanya untuk ketemu dengan Ferry. Ya kan? Ngaku. Mungkin juga keduanya benar. Terus ngapain dong dia mau nikah sama anak saya Rudi? Kalau dia lebih suka sama si Ferry, ngapain? Ibu kan bisa menyukai banyak orang, Bu. Tapi ibu hanya mencintai bapak kan? Tamara juga begitu sama, Bu. Dia hanya mencintai Rudi. Terus nasibnya anak asuh yang paling kamu cintai itu gimana? Gimana? Sementara jelas-jelas saya lihat dari matanya, dia sangat menyukai Tamara. Ayo, ngomong yang betul. Saya nggak bisa menjawabnya, Bu. Yang saya tahu, Ferry itu menyukai Tamara karena Tamara menyukai Rudi. Aduh, Niken. Kalau ngomong yang masuk akal dong. Kamu jangan main-mainin saya ya. Ayo ngomong yang benar. Ayo. Saya hanya menjawab apa yang saya tahu kok, Bu. Oke. Kamu udah jawab saya yang jujur kan? Kamu gak bohong kan? Kalau kamu bohong kali ini sama saya tidak akan maafkan kamu. Dengar? Dengar? Iya, Bu. Diam. Kalau kamu nggak nurutin apa perintah saya akan melakukan hal yang sama terhadap kamu. David, apa yang kamu inginkan, David? Apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan adalah Tamara. Tamara, I love you, Tamara. David, kamu sudah gila. Saya mau kamu apa-apa terbuka sama saya. Kamu cerita sama saya pasti akan bantu kamu. Iya, saya juga minta maaf sama kamu karena saya ngerti. Saya kan udah janji saya nggak akan emosional lagi sama kamu. Ya. Kamu harus nurut dong. Apa omongan saya? Sekarang berapa nomor telepon Tamara? Cepat. 0 Ya? 0818 6 Berapa? 680177. Awas kalau kamu bohong.
Brengsek. Mau dia sana. Oh, di sini kalian rupanya ya. Ayo masuk ke dalam. Udah lama saya nunggu kalian. David, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Oh, saya udah mengikat oma kamu. Saya udah ngancem mama kamu sampai mereka ketakutan. Dan kalau kamu nggak mengikuti apa perintah saya nggak akan segan-segan untuk melukai mereka. Kamu keterlaluan, David. Loh, saya nggak keterlaluan. Saya cuman ngebalas dendam saya hari ini. Dan hari ini saya akan pastikan bahwa kamu akan menjadi milik saya selama-lamanya. Dan saya juga akan memaksa keluarga kamu untuk merestui pernikahan kita gitu. David. Sebelum kamu memiliki Tamara, langkain dulu mayat saya. Oh, boleh. Ayo. Rudi. Ya aku bisa, Rudi, jangan. Awas, Tamara. Ayo. Brengsek. Ajar. Ayo sini. Ayo sini lu. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Hah? Ayo sini. Ayo berani nggak? Ayo. Kurang ajar, ayo sini kalau berani. Ayo. Lepasin deh. Apa ini? Lepasin. Kamu baik-baik aja, Rudi. Lepasin deh. Coba kalian. Kami hanya melindungi bos kami. Oh, jadi itu bos kalian ya? Iya. Kurang ajar. Dasar pengecut. Lepasin saya. Pengecut. Sekarang saya tahu ya. Semua keturunan Nganggoro itu adalah pengecut. Bajingan. Rudi, udah. Nggak berani berkelahi 1 lawan 1. Bajingan. Rudi. Laki-laki macam apa tunangan kamu itu? Jangan bergerak. Angkatan! Jangan ada yang coba-coba melawan. Jadi mama yang lapor polisi. Iya, sayang. Mama takut terjadi apa-apa sama kamu. Tadi David sudah melewati batas. Dia menyerang kami seperti perampok dan mengancam dengan pisaunya, Tamara. Kita tidak bisa membiarkannya lagi, Tamara. Ya, aku ngerti. Aku nggak nyalain mamaku. Jadi, kedua orang bodyguard adalah sewaan Pak Ferry. Benar, Pak. Yang saya dengar orang bernama David ini suka mengganggu adik saya dan kekasihnya. Jadi saya berinisiatif menyewa orang untuk mengawasinya, Pak. Betul. Mungkin keterangan Anda sudah cukup hari ini. Yang penting, saudara David sudah kami tahan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Makasih, Pak. Baiklah. Apabila ada sesuatu yang kalian ingin sampaikan, hubungi kami. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak ya. Selamat malam. Makasih, Pak. Ferry, terima kasih banyak ya. Saya nggak tahu apa jadinya tanpa bodyguard itu. Tamara, saya ingin melindungi kamu dan Rudi. Saya nggak mau kalian bertengkar gara-gara David. Saya kan udah bilang sama kamu dari dulu, iya kan? Sewa bodyguard. Kenapa kamu nggak mau? Jujur aja, saya nggak kepikiran ke sana. Tapi nyatanya David berbuat terlalu banyak. Ferry, sekali lagi saya bilang terima kasih banyak ya. Tamara, ayo pulang. Sudah malam. Apa betul saudari Tamara dikejar oleh laki-laki yang tidak dikenal? Apa dia seorang psikopat? Apa itu dikirim oleh sayangan Anda, seorang penyanyi yang sirik dan keberanian?
keberhasilan Anda. Saudara Tamara, apakah Anda mengenal dia? Saudara Tamara, apa? Tenang. Anak saya hanya diserang oleh fans beratnya yang tergila-gila sama dia. Dan fans beratnya itu mempunyai kelainan jiwa. Dan sekarang orang itu sudah ditangani oleh polisi. Tapi Saudara Tamara, siapa nama orang itu? Keterangan persnya besok. Tapi nama laki-laki itu siapa? Saudara Tamara. Dari pembicaraan si perempuan tua itu, saya tuh bisa mengambil kesimpulan kalau dia menyembunyikan hubungan antara Ferry dan si perempuan kecil itu. Coba gini, dengar ya. Masa si Niken itu bilang, iya Bu, Ferry menyukai Tamara karena Tamara itu sangat mencintai Rudy. Masuk akal nggak dia ngomong kayak gitu? Pastikan pernah terjadi sesuatu antara Ferry dan Tamara, ya nggak? Apa mungkin, Mbak? Mau-maunya si Rudy pacaran sama bekas pacar kakaknya. Dayanti, kamu tuh betul-betul naif ya. Kamu nggak tahu kalau dunia ini sekarang sudah gila. Bisa saja si perempuan kecil itu mengguna-gunai Rudy, ya kan? Dan begitu dia tahu bahwa Ferry bukanlah direktur inti dari semua perusahaan bapaknya, dia lari ke Rudy yang betul-betul memegang seluruh perusahaan papanya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.